Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di chapter 14. Kali ini kita ada di part yang ketiga. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan bagaimana cara kita merecord ketika mengissue bond at par ya. Ketika suatu perusahaan dia menjual bond at par. Yang harus diingat adalah at par itu adalah ketika CR sama dengan yield-nya ya. Coupon rate sama dengan yield. Jadi kita menawarkan 9%, ternyata di pasar 9% juga ya. Nah, ini adalah yang paling gampang. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa untuk melaporkan bonds itu harus dengan nilai kininya ya, atau present value. Maka kita pakai present value dari prinsipalnya. Ya, kita ulang lagi ya sedikit ya, 100.000. Ini kan tadi kemarin kita Januari 1, 2016. Nah, sekarang kita mau tahu di Januari 1, 2015 berapa sih nilainya ya nggak? Pasti akan lebih kecil ya nggak sih? Nah, kita tinggal kalikan dengan faktornya yaitu 0,64993 dari tabel. Ini tabel 62, ini tabel di buku ya. Kalau teman-teman punya bukunya itu ada. Nah, kemudian kalau teman-teman mau tahu itu tinggal download atau cari di Google ya. Jadi tabel present value of one. Ini saya sudah download. Mari kita buka. Oh, ini yang ordinary annuity, sorry. Nah, yang ini ya, present value of one. Ini dia. Cara membacanya adalah seperti ini. Teman-teman di situ bunganya tadi 9 atau 8, sorry. Oke, 9%. Periodenya 5 tahun ya. Maka kita cari 9%, di sini ada 9%. Dan 5 tahun. Ini 5 ya, kecoret. Maka dapat, oh sorry, ini ordinary annuity, salah. Ah ya, yang ini. Present value of one. Jadi teman-teman harus baca judulnya ya, karena salah judul, salah angka. Present value of one-nya adalah 9% dengan tahunnya 5 ya. Jadi ini N, ini interest. Berarti dapat 0,64993. Kita lihat sama nggak sama yang di slide? Sama ya, 0,64993. Dapatlah. Ternyata 100.000 di tahun 2016 equals to 64.993 di tahun ini. Atau sorry, di tahun bukan tahun ini, Januari 1, 2011. Jadi cara bacanya gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena uang itu kan nilainya semakin jatuh ya. Jadi maksudnya adalah seperti ini. Misalnya tahun ini dengan 64.000 aja kita sudah bisa dapat satu mobil misalnya, $64.000. Tapi 5 tahun lagi itu kita butuh 100.000. Kayak gitu ya, cara bacanya equals to. Jadi harga beli, daya beli dari uang itu akan menurun karena adanya inflasi. Nah, ini dengan asumsi inflasinya 9% per tahun. Gitu cara bacanya ya. Nah, kenapa kita pakai present value of one? Karena kita hanya satu kali menariknya ke depan ya. Saya akan gambarkan di slide selanjutnya sebentar. Untuk coret-coret ya. Karena itu udah terlalu pusing. 100.000 di tahun 2016, ini tahun 2011. Kita tarik hanya satu kali. Kita tarik hanya satu kali ya. Maka namanya present value of one. Ya, jadi kita pakai tabel yang ini. Present value of one ya. Rumusnya adalah $1 dibagi 1 plus 1 pangkat N. Nah, ini kalau teman-teman mau manual, rumusnya adalah present value itu adalah future value. Dibagi, 1 plus I pangkat N. Ya, ini ya. Rumusnya yang ini. Saya yakin teman-teman udah belajar ya, kita hanya review. Nah, future value-nya kan tadi 100.000 ya. Nih. Future value itu nilai di masa depannya. Dibagi 1 ditambah 9% pangkat 5. Nah, kalau teman-teman pakai financial calculator akan ketemu angkanya yang tadi. Ya. 64.000 something itu. Nah, kita sudah dimudahkan. Nanti kalau ujian atau ada quiz, saya akan kasih tabelnya. Jadi teman-teman hanya perlu look at the table ya. Hanya perlu lihat ke tabel. Tapi kalau mau hitung dengan kalkulator, maka pakai rumus yang ini ya. Seperti itu. Oke, kita sudah dapat. Kemudian kembali dulu. Nah, yang membedakan adalah saya hapus dulu ya. Jadi present value ini bisa berbeda. Saya hapus dulu. Ini tadi kan yang of one. Ada lagi ordinary annuity dan annuity due. Apa bedanya? Itu adalah present value untuk pembayaran yang dilakukan secara
berkala, yaitu pembayaran bunganya ya. Mari saya tunjukkan pen ya. Tadi kan kita punya, belum keluar. Oke. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita setiap tahun bayar 9.000, 9.000, 9.000 sampai 5 kali. Nah, ini kita butuh present value-nya juga. Nah, kenapa rumusnya berbeda? Karena masing-masing ini akan ditarik 1. Dia kan 2 kali gitu ya. Ini 3 kali. Nah, maka rumusnya juga akan berbeda. Kalau mau dihitung satu-satu, teman-teman bisa sih, tapi lama banget. Misalnya 9.000 ini pakai rumus yang tadi, N-nya 1, yang ini N-nya 2. Nah, enggak. Sekarang kita hanya perlu gunakan tabel yang berbeda, yaitu, catat ya teman-teman, namanya present value of ordinary annuity of 1. Rumusnya lihat bertingkat ya. 1 dikurang 1 dibagi, nah ini. Oke ya, rumusnya ini. Ordinary annuity, PV of ordinary annuity. Ya. Ini dengan asumsi dibayar di akhir periode, misalnya dia bayarnya di 31 Desember kayak gitu ya. Atau di 30 Juni gitu, di akhir bulan gitulah ya. Atau di akhir, misalnya tadi gini, 1 Januari 2011, 2011. Nanti dia baru bayar bunganya 1 Januari 2012 gitu ya. Ini bisa dibilang akhir periodenya. Jadi kita ngutangnya di sini tapi bayarnya di akhir, bukan langsung bayar di sini ya. Gitu. Itu pakainya ordinary annuity. Nanti ada lagi satu tabel lagi namanya annuity due. Present value of annuity due. Jadi ada PVOA, saya nyebutnya gitu ya, ordinary annuity, dan PVAD. Kalau OA ini kalau dibayar di akhir, kalau AD dibayar di awal. Ya. Oke, cuma kalau untuk bonds itu biasanya dibayar di akhir. Jadi kita akan pakai yang present value of ordinary annuity. Ini ya teman-teman ya. Ordinary annuity. Nanti kalau teman-teman nemu annuity due, itu berbeda lagi ya. Jadi kita pakai ordinary annuity. Nah, kita lihat di sini didapat 3,889. Kita lihat, benar nggak? 9%, ordinary annuity ya. 9%, 5 tahun. 3,889, benar ya, sama ya. Aduh, kecoret. Ini ya, pokoknya 3,88965. 3,88965, sama ya, jadi gitu cara nyarinya. Nah, setelah dikali ternyata hasilnya adalah 35.007. Dan kita totalkan nih, karena ini bonds itu kan tadi isinya ada 2, ada interest dan ada principal. Maka dapatlah kita $100.000 gitu ya. Sebentar saya bersihkan dulu karena ini kotor sekali. Oke. Jadi cara bacanya gitu ya. Untuk bonds yang kita catat adalah total antara principal dan bunganya ya. Jadi nilai bonds itu saya tulis value of bonds itu adalah principal itu pokok plus interest. Gitu ya. Nah, ini principalnya 64.000 dan interestnya 35 ya. Maka present value atau harga jual bondsnya adalah 100.000. Oke. Sedangkan uang yang dikeluarkan berapa? 145.000 ya enggak? Ya. Gitu. Ini kalau bonds issue at par sekarang, ini tadi coretan saya. Jurnalnya gimana? Nah, jurnalnya